Boyolali bukan cuma terkenal dengan susunya. Boyolali punya sejarah dan budaya yang kaya. Tapi kira-kira seberapa tahu sih warga Boyolali mengenai budayanya sendiri? Mari kita cari tahu. Ada reok duta seni itu dari Boyolali. Sadranan, bancaan, kenduren. Belum. Oh ya, nggak tahu. Perlu. Ya. Penting tahu karena di zaman sekarang kan banyak anak yang udah lupain kearifan lokal gitu. Jadi kita harus perlu melestarikannya lagi biar terus berkembang. Susu sapi di Boyolali, Boyolali ada apa aja, monumen apa aja. sambal tumpang. Susu tumpah, terus simpang 5. Dari jawaban mereka, kelihatan ya kalau sebagian masih ingat budaya Boyolali, tapi ada juga yang belum terlalu tahu. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut. Dalam arti kata, merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat. Itulah pengertian budaya menurut Syaiful Sagala. Di sisi lain, literasi bukan sekedar membaca. Literasi adalah proses memahami dan memaknai pengetahuan, termasuk di dalamnya pemahaman terhadap kehidupan sosial dan budaya. Maka literasi budaya lokal menjadi penting untuk ditanamkan, supaya kita nggak sekedar tahu, tapi juga sadar bahwa warisan budaya itu hidup, bermakna, dan layak dijaga. Salah satu tempat untuk memulai adalah di Perpustakaan Daerah Boyolali, Remen Maos, yang berada di tengah kota Boyolali, tepatnya di dekat Simpang Siaga Boyolali. Di perpustakaan ini ada koleksi buku khusus tentang budaya lokal Boyolali loh. Buku-bukunya dibuat per wilayah, berisi cerita rakyat, peninggalan sejarah, sampai tradisi unik yang mungkin belum banyak orang tahu. Beberapa judulnya antara lain Kisah Umbul Gemuling, Reksa Tirta Pemuliaan Air Desa Sumur, Permadani Wisnu Kencana, dan masih banyak lagi yang dapat diakses melalui digital library Remen Maos, remenmaos.boyolali.go.id. Menariknya lagi, buku-buku ini ditulis oleh para guru di Boyolali. Jadi ini bukan cuma cerita biasa, tapi juga bentuk usaha melestarikan budaya lewat literasi. Budaya kadang hadir dalam hal-hal sederhana di sekitar kita, seperti nginang. Nginang adalah sebuah kebiasaan mengunyah atau menumbuh sirih dan ramuan seperti pinang, gambir, kapur atau biasa disebut enjet, dan setelahnya mengusapkan tembakau ke mulut dan gigi. Menginang telah dilakukan sejak sekitar 3.000 tahun lalu atau sejak zaman Neolitik. Kebiasaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga kemudian secara berkesinambungan menjadi sebuah tradisi di dalam masyarakat. Di Desa Karangendal, Taman Sari, Boyolali, tepatnya di timur Drajitan, Kecamatan Musuk, tinggal seorang nenek bernama Mbah Wongso yang hingga kini masih setia menjalankan tradisi ini. Di usia beliau yang 106 tahun, beliau masih percaya bahwa nginang menyehatkan dan menjadi bagian dari kehidupan yang ia jalani sejak muda. Wongso Dimejo. Sekolahnya pun 106 itu loh. Awet tasih perawan tasih pun seneng nginang. Sinten sing ngajari nginang? Mbokku loh. Seneng nih dipresake teng dokter. Turune ngatoske balung marai kuat ngoten. Semua bahan menginang memiliki kandungan senyawa kimia bermanfaat yang sangat banyak. Campuran dari bahan menginang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai
agen antibiotik ataupun antimikrobia. Oh gizi malah penak. Nek lu sakit dikinangi malah mari. Ngaten. Nek anu wause kemeng-kemeng nginang mari mboten krem. Hingga saat ini sebagian masyarakat Jawa masih sangat percaya terhadap dampak positif tersebut, terutama para lansia. Mereka yakin bahwa menginang akan membuat gigi sehat dan semakin kuat. Rasanya penak, seger, pedes-pedes enak. Nek dereng tahu jare pedes ra enak. Nek kula nggih enak mau. Anak kula niku di jalan melu-melu kaya kula mendem. Lah marake susur. Wong iki lekas terus ngemut bako. Nek kudune gur nggih usap-usap nek bako. Malah di mama. Malah kapok to. Tradisi yang membuat ludah berwarna merah ini memiliki rasa yang tidak semua orang bisa menerimanya. Sehingga tradisi ini pun lambat laun mulai menghilang. Hanya orang tua berusia lanjut yang saat ini masih melakukan kebiasaan ini. Ora nang wong nginang, arang-arang kodho. Wong sedesa kene iki aku kuwi. Wong sedesa Palon Sicok erene. Lho tidak kemang semua ya mengko. Nginang adalah warisan bernilai. Ada cerita, makna, dan filosofi hidup sederhana yang dibungkus dalam kebiasaan harian masyarakat. Sirih bermakna sifat rendah hati seseorang, suka memberi, serta senantiasa memuliakan orang lain. Pinang bermakna keturunan yang baik. Kapur dan tembakau melambangkan ketabahan hati dan rela menolong sesama. Gambir bermakna kesabaran dan keteguhan hati seseorang. Dari buku hingga realita di lapangan, budaya lokal adalah cermin jati diri kita. Mengenalnya bukan hanya soal nostalgia, tapi tentang menghargai akar dan warisan yang membentuk siapa kita hari ini. Karena jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi?